Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aulia Yusri dari Prodi Akuntansi Syariah akan memaparkan materi yaitu konsep distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Menurut Philip Kotler tahun 1997, distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi sangat penting. Dengan demikian, fungsi distribusi ialah yang pertama, menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Faktor waktu memegang peranan yang penting. Kegunaan barang akan maksimal jika barang yang dibutuhkan itu dapat diperoleh pada saat diperlukan. Menurut Fernand dan Jackson tahun 1994, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Saluran menurut Kotler tahun 2001 mengemukakan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama, pedagang perantara. Pada dasarnya, pedagang perantara bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya, atau dengan kata lain, pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada 2 kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu pedagang besar dan pengecer. Yang kedua, agen perantara. Agen perantara mempunyai hak milik semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. Alternatif saluran tersebut didasarkan pada golongan, yaitu 1. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsikan. Pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Yang kedua, barang industri adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih saluran distribusi. Faktor tersebut antara lain, yang pertama itu jenis barang yang akan dipasarkan, yang kedua produsennya, yang ketiga penyalur yang bersedia ikut mengambil bagian, yang keempat pasar sasaran. Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Sekian materi yang telah saya